Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di channel kami, yaitu di channel Mas Allah. Bapak Ibu sekalian, di sini saya masih menerima request atau menerima pertanyaan, yaitu dari seorang janda yang berusia sekitar 50 tahun, mau nikah dengan seorang pemuda yang berusia sekitar 20 dan 21 tahun. Apakah diteruskan atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang cukup sungguhan. Karena apa? Memang kalau di dalam kamus cinta itu tidak terlepas daripada cinta itu bisa menginggapi atau nempel kepada siapa saja, tidak terkecuali tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang ibu ini mengatakan bahwa mau nikah dengan seorang pemuda yang masih muda. Sedangkan usia ibu sendiri sudah lumayan, di atas kepala 5. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah diteruskan atau ditolak. Nah, kalau umpama ibu menolak, berarti sudah tidak ada masalah. Begitu ditolak, tidak ada proses, tidak berkelanjutan. Nah, tapi kalau ibu meneruskan, mengatakan iya, berarti ini akan ada suatu persoalan. Contohnya, memang bisa dikatakan cinta itu biasanya tumbuh karena kita sering ketemu, karena kita sering berjumpa. Apakah ibu ini merupakan tetangga atau bagaimana, ibu tidak menyebutkan. Kalau kata filsafat Jawa, witing tresno jalaran sekong glibet. Nah, jadi cinta bisa tumbuh karena kita sering bergaul bersama-sama. Nah, sekarang saya teruskan. Kalau persoalannya ibu mengiyakan, ini ibu tidak mengatakan bahwa ibu punya anak berapa dan bagaimana musyawarah dengan anak. Tapi yang jelas, yang saya harapkan di sini, ibu mengatakan terus terang kepada anak-anak. Karena apa? Menurut hukum itu yang jelas di lingkungan kita sendiri itu ada 3 hukum. Yaitu hukum yang pertama, hukum negara. Hukum yang kedua, hukum agama. Sedangkan hukum yang ketiga adalah hukum adat. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, ibu secara hukum negara tidak melanggar. Karena negara juga memperbolehkan, mengesahkan ibu nikah dengan seorang pemuda. Begitu juga dengan hukum agama. Agama memperbolehkan, menghalalkan, asal itu bukan muhrim. Nah, berarti ibu dengan kedua hukum itu tadi sudah bisa. Dan lagi, kalau orang laki-laki itu tidak perlu wali untuk nikah. Nah, jadi sekarang yang ibu hadapi adalah hukum adat. Nah, hukum adat kalau di lingkungan kita yang sehari-hari kita bergaul dengan masyarakat, kita berhubungan dengan tetangga, kita berhubungan dengan saudara, ini jarang sekali yang orang lakukan, orang perempuan tua mau mendapatkan seorang pemuda. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas. Apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan adalah tentang kebenaran atau tentang alasan untuk diri kita sendiri. Contohnya ibu, sekarang mau nikah dengan seorang pemuda. Yang penting saya senang dengan dia, yang penting dia juga senang dengan saya
saya kira tidak ada masalah. Nah, tapi nanti anak-anak ibu akan mendapatkan sorotan, akan mendapatkan omongan dari lingkungan, dari tetangga, yaitu tentang ini, tentang itu, ibu kamu kok begini, ibu kamu kok begitu. Nah, kalau hal ini yang terjadi, sampaikan kepada anak-anak bahwa ini yang melakukan bukanlah kamu tapi ibu. Ibu tidak ada masalah. Daripada ibu hidup sendirian atau hidup mengganggu kehidupan keluarga kamu, biarlah ibu tak hidup dengan anak ini. Saya kira itu karena apa? Di dalam kita bermasyarakat, kita bertetangga, tidak bisa kita itu mengukur seberapa dalam, seberapa meter tingkat hati atau perasaan tetangga terhadap kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau dalamnya lautan, ada orang mengatakan bisa ngukur lautan ini berapa meter, lautan ini berapa dalamnya. Itu bisa. Tapi kalau hati manusia, kita tidak bisa tahu. Nah, ini yang perlu ibu sampaikan kepada anak, kepada tetangga. Karena yaitu tadi, hukum adat yang akan ibu langgar itu biasanya umurnya juga tidak lama. Biasanya hukum adat itu hanya berlaku 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Nah, kalau sudah itu berumur 3 bulan, saya kira sudah. Tidak ada orang yang ngomong, tidak ada orang yang Yang penting ibu enjoy dengan suami yang baru ini. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan kepada ibu, ibu harus siap untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi, yaitu diantaranya 10 tahun yang akan datang yang harus ibu pikirkan. Kalau bahasanya anak sekarang, 2 kali perpanjangan STNK. Nah, karena apa Bu? STNK itu kalau diperpanjang 5 tahun sekali. Jadi kalau 2 kali perpanjangan berarti 10 tahun. Ibu akan mengalami perubahan fisik. Mulai dari rambut sudah mulai memutih, kulit mulai keriput, segala sesuatu, pandangan mata juga mulai kabur, telinga juga mulai berkurang, dan lain sebagainya. Ini merupakan faktor alamiah. Ibu harus siap dengan kenyataan, dengan keadaan yang akan terjadi itu. Karena apa? Nanti 10 tahun yang akan datang, suami yang baru Anda akan berusia antara 30 dan 31 tahun. Nah, itu seorang pemuda gagah-gagahnya, seorang pemuda dengan penampilan yang keren-kerennya, performanya akan bagus. Nah, pada saat-saat seperti itu, orang di lingkungan atau mungkin janda-janda yang masih muda akan mencoba menggoda suami Anda. Karena apa? Di dalam pemikiran mereka, janda-janda yang muda, loh, dengan orang tua aja mau, apalagi dengan aku. Nah, kalau hal itu terjadi, ibu harus bersabar. Ibu harus mempersiapkan mental, mempersiapkan diri. Ini yang akan bakal terjadi. Nah, kalau sudah dipikirkan seperti itu, sudah dimusyawarahkan kepada anak, sudah dipikir masak-masak, yang penting ibu menjalani percintaan yang sekarang ini dengan si dia, dan menurut pemikiran ibu tidak ada masalah, ya silahkan. Monggo dilakukan, monggo dilalui dan dilaksanakan. Saya kira itu Bu, pandangan dari saya. Pertanyaan Ibu sudah saya jawab. Mungkin ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pemikiran apa yang akan Anda lakukan. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.